Hai semua, perkenalkan nama saya Rutu Anastasia Ambarita. Saya ingin menjelaskan mengenai proposal saya, yaitu penerapan model case method berbantuan media video animasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi termokimia kelas 11 SMA. Adapun judul ini diajukan oleh saya sendiri, Rutu Anastasia Ambarita, dengan NIM 4203131010 dari PSPK 20E. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, di mana pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan kemampuan sadar untuk menciptakan lingkungan belajar di mana proses belajar itu termasuk di dalamnya. Jadi agar siswa bersemangat mengembangkan pengetahuannya, pengendalian dirinya. Nah, kemudian dari itu ada pelajaran yang sulit, yaitu pembelajaran kimia. Nah, dalam tingkat sekolah menengah atas ini, siswa diajarkan berbagai bidang ilmu pengetahuannya. Nah, salah satunya adalah ilmu kimia. Kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran kimia disebabkan karena kimia itu merupakan konsep-konsep yang bersifat abstrak dan kompleks, sehingga kimia itu membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mempelajarinya. Kimia ini menjadi salah satu bidang ilmu yang tidak disenangi oleh peserta didik karena dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan oleh sebagian besar siswa. Nah, selanjutnya itu adalah termokimia. Nah, saya di sini mengambil termokimia sebagai materinya karena dalam termokimia ini mempelajari mengenai energi yang dibebaskan atau diserap dalam suatu reaksi kimia, satuan-satuan energi, dan perubahan energi. Siswa yang belajar diharapkan memahami persamaan termokimia dan mampu menentukan berbagai kalori reaksi. Materi ini merupakan materi pembelajaran kimia yang cenderung dianggap sulit dan abstrak oleh siswa. Beberapa hasil penelitian mengenai kesulitan ini diantaranya adalah yang pertama, siswa sulit membedakan kalor dengan suhu. Yang kedua, siswa sulit mengidentifikasi sistem dan lingkungan pada reaksi yang berlangsung di dalam kalorimeter. Dan yang ketiga, siswa sulit mengidentifikasi reaksi eksoterm dan endotherm. Miskonsepsi pada materi termokimia terdapat dalam konsep reaksi eksoterm, endotherm, konsep penulisan tanda perubahan entalpi pada persamaan termokimia untuk reaksi eksoterm dan endotherm, dan konsep sifat reaksi. Nah, selanjutnya itu hasil belajar. Nah, di sini yang saya ukur adalah hasil belajar, di mana hasil belajar itu sendiri merupakan hasil akhir. Bagaimana sih pembelajaran siswa ini? Jadi itu merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik atau oleh siswa ketika seorang setelah mengadakan ataupun melakukan kegiatan belajar yang terbentuk dalam suatu nilai hasil belajar nanti yang diberikan oleh guru. Nah, saya di sini juga menerapkan dengan menentukan hasil belajar itu untuk menggunakan model case method. Di sini sebelumnya model pembelajaran itu adalah rangkaian dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Dengan kata lainnya, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, di sini saya akan menggunakan model case method, di mana case method ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan kasus terdahulu dan dipaksakan terjadi saat ini untuk digunakan sebagai media bagi siswa dalam memainkan peran dengan tujuan siswa dapat menyelesaikan dan terbebas dari permasalahan atau kasus yang dialami. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator, inisiator, director, partisipan, dan motivator dalam proses pembelajaran model case method ini. Case method ini dipilih diterapkan dalam mengatasi permasalahan mahasiswa tentang keaktifan dan hasil belajar siswa yang dilaporkan dalam penelitian nantinya. Nah, setelah itu kita masuk ke media video animasi, di mana di sini sebelumnya media pembelajaran itu sendiri fungsinya itu sebagai memperjelas penyajian dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses pembelajaran dan hasil. Oleh karena itu, kita menggunakan media itu tujuannya itu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pemicunya kreativitas dan aktivitas siswa, dan berdampak positif juga bagi hasil belajar siswa. Selain itu, kehadiran pengajaran materi berupa media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan kreativitas dan hasil belajarnya tadi. Nah, di sini untuk video animasi, di sini
Video itu sendiri merupakan salah satu dari berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk melengkapi proses pembelajaran. Nah, video ini dapat didefinisikan sebagai media pendidikan yang kuat yang dapat menggabungkan unsur-unsur seperti gambar, audio, dan video-video lainnya. Video juga didefinisikan sebagai alat yang sangat baik untuk menyampaikan informasi dengan cara audiovisual yang menarik. Nah, selain itu, video ini memberikan model pembelajaran yang realistis yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam pengaturan dunia nyata dan menghindari pembelajaran yang abstrak begitu. Jadi ketika dengan menggunakan video kita dapat melihat dengan jelas bagaimana sih sebenarnya suatu reaksi terjadi atau perpindahan kalori itu terjadi begitu. Nah, dari latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan tadi, maka hasil dari penelitian ini bahwa nanti saya akan meneliti yaitu penerapan model CAS method berbantuan media video animasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi termokimia kelas 11 SMA. Jadi itu merupakan solusi yang saya berikan. Nah, adapun ruang lingkup dari penelitian ini akan membahas tentang pengaruh model CAS method berbantuan media video animasi pada materi termokimia dan hasil belajar siswa pada materi termokimia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini yang pertama adalah bagaimana penerapan model pembelajaran CAS method berbantuan video animasi pada materi termokimia kelas 11 SMA, dan yang kedua bagaimana pengaruh model pembelajaran CAS method berbantuan media video animasi terhadap hasil belajar peserta didik pada materi termokimia kelas 11 SMA. Selanjutnya untuk batasan masalah yang pertama, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA swasta MIPA Imelda Medan tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran CAS method yang berbantuan media video animasi. Yang ketiga, materi yang diajarkan adalah materi termokimia. Yang keempat, hasil belajar yang diukur melalui tes berupa pretest dan posttest. Selanjutnya tujuan penelitian ini terbagi dua. Yang pertama, mengetahui penerapan model pembelajaran CAS method berbantuan media video animasi pada materi termokimia di kelas 11 SMA. Yang kedua, mengetahui pengaruh model pembelajaran CAS method yang berbantuan video animasi terhadap hasil belajar peserta didik pada materi termokimia kelas 11 SMA. Adapun manfaat penelitiannya itu terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya, yang pertama adalah menambah wawasan yang berkaitan dengan model pembelajaran dan media pembelajaran. Yang kedua, menambah wawasan mengenai kesulitan yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran sebagai bahan. Nah, selanjutnya itu bahan ini nanti merupakan bahan yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia pada materi termokimia. Nah, yang kedua manfaat praktisnya itu adalah bagi siswa, yaitu dengan menambahkan ilmu agar meningkatkan kreativitas cara berpikir siswa. Selanjutnya bagi guru itu menjadi penilaian, dan bagi peneliti itu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada definisi operasional, itu ada model pembelajaran CAS method, media video animasi, hasil belajar, dan termokimia. Nah, selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka terlampir. Adapun di sini kerangka berpikir, yaitu guru masih menggunakan metode yang konvensional, belum adanya variasi metode pembelajaran dan media yang digunakan kurang inovatif, sehingga siswa kurang termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti memilih menggunakan model pembelajaran CAS method, karena di dalam model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau sebuah masalah. Belajar dengan menggunakan metode kasus tidak hanya merupakan cara belajar yang relevan dan praktis, tetapi juga merangsang dan menyenangkan para siswa karena mereka belajar dari manajemen ataupun yang peristiwa yang sungguhan, yang benar adanya, dan mengalami sendiri begitu. Media video juga dapat didefinisikan sebagai alat yang sangat baik untuk menyampaikan informasi dengan cara audiovisual yang menarik. Selain itu, video ini juga menegaskan bahwa memberikan model pembelajaran yang realistis yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam dunia nyata gitu, menghindari pembelajaran yang abstrak, jadi tidak membuat siswa bingung. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis penelitian, yaitu di sini ada hipotesis verbal,
di mana H0 itu tidak ada pengaruh model case method berbantuan media video animasi pada materi termokimia terhadap hasil belajar siswa kelas 11. Yang kedua ada HA, ada pengaruh model case method berbantuan media video animasi pada materi termokimia terhadap hasil belajar siswa kelas 11. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian, yang pertama lokasi itu penelitian akan dilaksanakan di SMA swasta Imelda Medan yang terletak di Jalan Bilal, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana waktu penelitian ini akan dilaksanakan yaitu yang pertama pada tahap persiapan pada bulan Juli tahun 2023 dan tahap pelaksanaan bulan September sampai November tahun 2023, di mana tahun ajarannya adalah tahun ajaran 2023-2024. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Adapun populasinya yaitu populasi penelitian ini merupakan peserta didik kelas 11 SMA swasta MIPA Imelda Medan tahun pembelajaran 2023-2024 dan sampelnya adalah sampel untuk penelitian ini diperoleh menggunakan teknik purposive sampling, di mana dalam penelitian ini sampel yang dibutuhkan sebanyak 2 kelas yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya jenis penelitian ini merupakan penelitian metode eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuasi eksperimen. Adapun desain dan variabel penelitian, di sini desain penelitiannya adalah pretest dan posttest untuk kelompok eksperimen dan kontrol. Variabel bebas, di mana variabel bebasnya adalah model pembelajaran case method dan media pembelajaran berbantuan video animasi, dan variabel terikatnya merupakan hasil belajar siswa pada materi termokimia. Selanjutnya instrumen penelitian ini adalah mengukur hasil belajar siswa dengan tes objektif berbentuk pilihan berganda dengan nanti adanya validitas soal, reliabilitas soal, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran soal. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data yaitu dengan tes, di mana tes ini nanti merupakan tes hasil belajar siswa yang berbentuk pilihan berganda. Adapun nanti prosedur dari penelitian ini adalah di mana populasinya nanti yaitu siswa kelas 11 itu yang sebagai sampel itu dilakukan pretest terlebih dahulu pada kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Nanti setelah itu dilakukan pretest pada kelas eksperimen akan dilakukan dengan model case method berbantuan media video animasi. Nah, untuk kelas kontrolnya itu kita menggunakan model case method berbantuan media PowerPoint. Setelah nanti diterapkan, saya akan melakukan post test. Nah, hasilnya post test itu adalah merupakan hasil belajar. Kemudian saya analisis datanya, kemudian kita dapat kesimpulan. Selanjutnya ada teknik analisis data, ini nanti ada 3 ya. Pertama, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Kedua, ada uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data mempunyai varians yang homogen atau tidak. Dan terakhir, uji hipotesis adalah uji hipotesis yang digunakan adalah uji pihak kanan. Nah, sekian presentasi mengenai proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kesulitan dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.